Semua, semoga baik-baik saja. Bagaimana kabar portofolionya? Aman kan? Senang sekali saya Clara Antawijaya dapat kembali menemani kalian semua di IG Live-nya IDX Channel, Your Trustworthy Academic Business and Capital Channel di temanya Break Time. Dan kita akan berkolaborasi dengan IDX Kalbar dan kita akan membicarakan tentunya topik yang menarik yang pastinya dilindungi oleh banyak sekali millennials dan juga investor, yaitu adalah hashtag mulai dari ETF. Menarik kan? Karena memang ETF ini sekarang ada di mana-mana, di social media juga sering sekali digaungkan, dan kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Bapak Taufan Febiola, dan beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah BEI Kalimantan Barat. Dan juga kegiatan ini adalah dalam rangka Waktu Indonesia Berinvestasi yang merupakan rangkaian edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia kepada masyarakat melalui IG Live dengan melibatkan seluruh kantor perwakilan BEI dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan sebentar lagi akan tergabung bersama kami Bapak Taufan Febiola, di mana beliau merupakan Kepala Kantor BEI Kalimantan Barat. Jadi langsung saja kita invite beliau ya. Sebentar lagi Pak Taufan akan bergabung bersama kita di IG Live Break Time kali ini. Halo Pak Halo Sobat Taufan. IDX. Gimana Pak Taufan? Kabar sehat? Baik, sehat. Mbak Clara, apa kabar? Alhamdulillah baik juga saya Pak. Tapi sebelum kita mulai perbincangan ini Pak, saya juga mau mengingatkan lagi nih buat sobat investor yang sudah bergabung di IG Live kali ini, karena memang kali ini IG Live-nya nih bertabur door prize begitu ya Pak ya. Karena door Betul prize-nya sekali. ini ada 3 pemenang yang sekiranya akan mendapatkan voucher e-money seharga Rp100.000, dan juga ada juga 3 pemenang lainnya akan mendapatkan buku hashtag mulai dari ETF. Jadi sobat investor yang Betul. lagi nonton IG Live ini jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai karena kita akan bagikan door prize-nya ini di akhir dari acara begitu ya Pak Taufan. Pak Taufan Betul, nih Mbak Clara. senang Ya, sekali ya karena memang topik kali ini nih kekinian. Tapi sebelum itu semua, Pak Tovan, yes, ya. sebelum kita membahas terkait dengan ETF, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan Bursa Efek Indonesia, pasti yang di kepala kita langsung ting, saham, atau tidak mungkin produk investasi lainnya begitu ya di Iya, pasar modal. Tapi betul. kalau misalkan kita melihat dari kata investasi itu sendiri Pak, sebenarnya mungkin publik perlu pemaparan lebih jauh dari expertnya gitu Bapak ya. Sebenarnya investasi itu apa dan kenapa sangat diperlukan? Iya, baik. Terima kasih Mbak Clara. Halo Sobat IDX Channel dan Sobat IDX, khususnya ada di Kalimantan Barat ya. Selamat bergabung di program live IG bareng kita bersama IDX Channel dengan topik mulai dari ETF. Jadi Mbak Clara betul sekali bahwa sekarang ini tuntutan milenial ini harus aware terhadap dunia investasi berserta produk-produknya. Jadi investasi itu adalah kegiatan aktivitas kita menempatkan dana kita di suatu produk keuangan yang dengan harapannya kemudian hari mendapatkan return atau keuntungan, Mbak Clara. Nah, kenapa kita harus berinvestasi? Karena memang semakin hari, semakin kesini dan untuk kebutuhan masa depan itu banyak sekali tantangannya, ya. Khususnya sobat milenial sekarang ya, tentunya harus sudah memikirkan perencanaan untuk melanjutkan misalnya kuliah, kemudian misalnya nanti untuk berinvestasi rumah misalnya ya. Kemudian juga misalnya untuk memikirkan biaya pernikahan misalnya. Nah, kan ada kebutuhan-kebutuhan di kemudian hari yang nilainya cukup besar, maka idealnya kita mulai sedari dini menyisihkan uang kita, ya. Dana kita sebagian untuk kita tempatkan di produk-produk keuangan yang tentunya aman, terjamin, dan menguntungkan, Mbak Clara. Dengan harapannya, dengan kita mulai investasi sedari dini, kebutuhan-kebutuhan yang besar tadi di kemudian hari dapat kita penuhi. Demikian, Mbak Clara. Oh baik, Paula, luar biasa ya kalau misalkan kita tahu dari expertnya. Jadi investasi itu banyak sekali artinya dan tentunya penting begitu ya Pak. Tapi kalau Sangat misalkan penting. ditilik-tilik lagi, sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk kita berinvestasi sih Pak?
Ya, jadi waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah sedari dini, ya, secepat Oke. mungkin, ya. Nah, apalagi di tengah saat ini kita pandemi, ya, dengan penerapan PPKM darurat nih, semua harus di rumah, ya, di mana-mana di border nggak bisa lewat. Jadi benar-benar lebih baik di rumah dan gunakan waktu luang kita itu mulai menyisihkan waktu kita untuk belajar dan mengenal produk-produk investasi, Mbak Clara. Jadi ada kata bijak mengatakan invest your time before invest your money. Jadi investasikan waktu Anda dulu, ya, untuk memberikan edukasi yang cukup untuk diri kita sendiri sehingga kita bisa memilih produk-produk investasi yang tepat sesuai dengan karakter kita, Mbak Clara. Nah, demikian. Nah, makanya investasi waktu yang paling tepat adalah sedini mungkin, ya. Jangan menunggu. Tapi Bapak Ibu kita Sobat IDX channel dan Sobat IDX nggak perlu khawatir kalau misalnya memang selama ini kita sibuk nih, ya. Kemudian nggak terasa kita wah udah mau pensiun apa masih keburu nih investasi. Tentunya masih keburu, Mbak Clara. Investasi tidak mengenal usia, ya. Secepat mungkin, ya, kita kenali produk-produknya dan mulai kita tempatkan dana kita untuk di produk investasi yang aman, terjangkau dan menguntungkan. Demikian. Wah iya, jadi kalau misalkan untuk memulai investasi, kita harus sedini mungkin. Dan kalau Yes. misalkan sudah merasa, oh kita sudah terlalu tua atau apa, itu tidak ada kata seperti itu ya Pak ya. Karena memang Tidak ada kata terlambat. investasi itu betul, tidak ada kata terlambat tuh Sobat Investor. Bagi Sobat Investor yang masih belum berinvestasi begitu, investasilah secepatnya. Karena lebih cepat lebih baik dan juga tidak ada kata terlambat begitu. Tapi Pak, mungkin ini yang Betul dirundung sekali. masalah ya terkait dengan investasi Yes. adalah banyak yang berpikiran bahwa investasi itu mahal, investasi itu prestigious gitu. Dan banyak orang yang takut begitu. Tapi sebenarnya apakah betul investasi itu mahal? Atau ada argumen yang bisa mematahkan fakta tersebut gitu? Ya, ini untungnya Mbak Clara, Bursa Efek Indonesia dengan begitu gencarnya edukasi ke masyarakat, kita memperkenalkan beragam produk-produk pasar modal yang ternyata itu sangat terjangkau, Mbak Clara. Sangat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Dan tentunya imbal hasilnya sangat menarik, ya. Dan sebagian besar diantaranya pun rata-rata di atas deposito, Mbak Clara. Jadi tiga produk utama di pasar modal yang sudah kita kenal misalnya ada saham, ya reksadana dan obligasi. Belum lagi turunan-turunan dari ketiga produk utama tadi, Mbak Clara. Jadi untuk Sobat IDX dimanapun berada, pilihan yang paling tepat, ya, yang terjangkau bahkan mulai Rp10.000 sekarang sudah bisa berinvestasi di produk unggulan yang ada di Bursa Efek Indonesia, Mbak Clara. Jadi kalau dulu kita kampanyekan yuk nabung saham, mulai dari Rp100.000 sudah bisa menabung saham. Sekarang lebih dahsyat lagi, mulai Rp10.000 udah bisa menabung mulai dari produk baru kita yang akan kita bahas pada siang hari ini. I see, begitu. Oke, jadi terpatahkan ya, investasi itu tidak mahal. Kalau dulu mungkin yang paling gila adalah membuka dari 100.000 saja sudah bisa, sekarang 10.000 pun juga sudah Sepuluh bisa. ribu Wah, sudah luar bisa. biasa sih. Iya, sobat investor. Jadi jangan ketinggalan ya, karena memang sangat murah untuk mencoba investasi begitu, hanya dengan Rp10.000. Tapi tadi juga Bapak menjabarkan ya, banyak sekali produk investasi yang bisa dicoba untuk sobat investor begitu, tidak hanya saham saja gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kita melihat nih Pak ya, let's say 2020 kemarin, ini kebangkitan investor retail Pak. Banyak sekali investor baru berdatangan di Bursa Efek Indonesia Yes. dan mainly mereka adalah millennials begitu. Dan kalau Betul sekali. misalkan kita tilik lagi nih Pak ya, apa yang cocok sebenarnya Pak untuk millennials untuk memulai investasi? Jadi Mbak Clara, kalau kita ambil data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, per April 2021 itu tercatat ada 5.088.000 investor di pasar modal. Dari 5.088.000 itu, 2,3 jutanya adalah investor saham, Mbak Clara. Ini naik di atas 30% dibandingkan akhir tahun 2020. Ini pertumbuhan yang sangat dahsyat. Nah, untuk itu, Sobat Milenial khususnya, kita Bursa Efek Indonesia sekarang menawarkan satu produk yang sedang happening nih, Mbak Clara nih. Produk yang dengan 10.000 ya, sudah bisa berinvestasi. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mengenal saham ya, dan sudah banyak digandrungi oleh masyarakat investor kita. Nah, sekarang kita ada produk upgrade ya,
produk kombinasi antara reksadana dan saham, Mbak Clara. Namanya ETF. Wah, ini menarik sekali Sobat I IDX. see. Ya, jadi ini produk kombinasi antara reksadana dan saham, Mbak Clara. Dengan mulai Rp10.000 sudah bisa mulai berinvestasi. Wah, baik, luar biasa ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi antara saham dan reksadana, mungkin banyak orang yang kayak, pilih saham atau reksadana ya. Tapi sekarang bisa terjawabkan karena ada satu instrumen yang menggabungkan itu semua, yaitu ETF gitu. Nah, ini Betul, kan terkait betul. dengan topik kita nih Pak ya, hashtag mulai Ya, dari ETF. Mungkin yes. publik perlu pemaparan lebih jauh lagi Pak. Sebenarnya apa itu ETF? Walaupun mungkin secara kata gitu ya, Exchange Traded Funds itu ada di mana-mana, mungkin sudah Ya. didengar gitu ya di masyarakat, tapi mungkin perlu pemaparan lebih jauh dari expertnya begitu Pak. Silahkan. Sebenarnya ETF itu apa Oke, sih Pak? terima kasih. Jadi, Sobat IDX Channel, dimanapun berada, jadi begini, sebelum saya jabarkan ETF, kita perlu memberikan refreshment lagi ya, karena ini produk lanjutan dari reksadana. Nah, reksadana itu apa? Kalau di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 disebutkan reksadana adalah wadah untuk menampung ya dana pemodal yang kemudian manajer investasi akan tempatkan di beragam portofolio efek ya, surat berharga. Nah, reksadana itu hasil kolaborasi antara manajer investasi dan bank custody. Jadi mereka yang menandatangani kontrak investasi kolektif yang menjadi dasar lahirnya reksadana tersebut. Nah, kemudian kalau ETF ini ada tambahan satu pihak lagi, Mbak Clara. Jadi kalau tadi ada manajer investasi dan bank custody, kalau di ETF itu ada dealer partisipan. Nah, dia ini yang melakukan kerjasama dengan manajer investasi yang akan ditunjuk oleh manajer investasi menjadi agen penjual utama ETF itu. Nah, ETF itu apa? Tadi sudah Mbak Clara sebutkan, Exchange Traded Fund. Exchange itu adalah bursa, ya, traded itu diperdagangkan, dan fund itu adalah reksadana. Jadi ETF itu adalah reksadana yang sudah saya jelaskan di awal, tapi kontrak investasi kolektif yang unit penyertanya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Mbak Clara. Nah, itu penjelasan tentang ETF. Jadi reksadana yang unit penyertanya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan ini semakin menarik tentunya untuk menjadi bahan pertimbangan para investor milenial khususnya untuk jadi alternatif investasi. Oke, baik. Jadi memang ini sangat komprehensif ya tadi penjelasan dari Bapak terkait dengan ETF ini. Dan juga kalau misalkan dilihat dari perbedaannya, kalau ETF ini ada yang namanya dealer participant, begitu ya Pak ya. Dan Betul. juga kalau misalkan ada investor baru nih Pak ya, antara saham dan ETF. Sebenarnya lebih efisien mana sih Pak? Oke, jadi ETF ini dia memiliki karakteristik yang istimewa, Mbak Clara. Mm-mm. Pertama, dia itu efisien. Ya, kenapa dia efisien? Karena diperdagangkan di pasar primer dan pasar sekunder. Kemudian dia cash manajemennya jauh lebih ekonomis dibandingkan reksadana konvensional yang selama ini kita kenal ya. Pertama dari biayanya ya. Biasanya kalau kita berinvestasi di reksadana, manajer investasi akan menggunakan biaya 1-3% ya. Kemudian settlementnya maksimum 7 hari. Jadi kalau kita berinvestasi di reksadana umum ya, kita menjual reksadana kita nggak bisa langsung terima dananya, itu maksimum bahkan lebih dari 2 hari. Nah, kalau ETF sendiri ini dia transaksi settlementnya itu mengikuti transaksi bursa, yaitu di T+2 ya. I Kemudian see. bisa kita membeli di pasar sekunder melalui anggota bursa tempat kita memiliki rekening ya. Kemudian biaya transaksinya mengikuti kalau di pasar sekunder ini seperti kita transaksi saham, Mbak Clara. Jadi biaya transaksinya pun sangat terjangkau, demikian. Jadi itu dari sisi efisiennya. Kemudian karakter yang kedua, dia transparan, Mbak Clara. Kenapa? Karena semua portofolionya yang ada di dalam ETF itu akan ditampilkan, dipublikasikan setiap hari keseluruhannya. Berbeda dengan reksadana yang umum, itu paling hanya top 5 atau top 10 ya portofolionya yang dipublish ya. Nah, ini udah efisien, kemudian transparan, dan masih ada lagi
ya, yaitu Ada fleksibel Mbak lagi. Clara. Ada lagi, udah efisien, transparan, fleksibel lagi ETF ini, yaitu dia bisa ditransaksikan kapanpun selama jam perdagangan bursa melalui pasar sekunder. Ya, kemudian transaksinya beli atau jualnya bisa melalui aplikasi online trading yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas tempat para sobat IDX memiliki rekening tabungan saham. Demikian, Mbak. I see. Jualnya bisa melalui aplikasi online trading yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas tempat para sobat IDX memiliki rekening tabungan saham. Demikian, Mbak. Kita terhambat sedikit, tapi tenang saja, Sobat Investor, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Taufan sebentar lagi dari IDX Kalbar. Dan tentu saja topik kita terkait dengan hashtag mulai dari ETF. Tadi seperti yang dijabarkan oleh Pak Taufan sebelumnya ya Sobat, banyak sekali. Dan juga kalau misalkan kita melihat secara benefitnya, ETF ini merupakan reksadana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan lebih jauhnya, kita akan membahasnya lagi dengan Pak Taufan. Pak Taufan, mohon maaf Yes, sekali ini oke. terkait dengan Ya, koneksi internet tidak ya Pak apa-apa. ya. Tapi tetap saja ini tidak menghilangkan esensi bahwa memang ETF ini sangat memiliki benefit yang banyak, dan ini juga memberikan warna ya untuk produk investasi. Jadi misalkan investor ingin berinvestasinya itu banyak pilihan begitu Pak. Tapi melanjutkan Betul, lagi Pak tadi terkait dengan ETF ya, selain itu bisa dibilang sebagai exchange traded funds, tapi ETF sendiri itu stands for efisien, transparan, dan juga betul. fleksibel begitu ya Pak ya. Yes, Dan kalau betul misalkan kita sekali. kalau misalkan kita melihat tadi Bapak membicarakan terkait dengan versi mudah, murah, transparan yang dimana ini dapat didiversifikasi secara liquid gitu Pak. Mungkin bisa Betul. dipaparkan terlebih jauh lagi Pak. Iya, selain karakter yang istimewa tadi ya, efisien, transparan, fleksibel, keuntungan juga dia mudah ya untuk didapatkan ya. Kita Aha. bisa membelinya itu di pasar primer melalui dealer partisipan. Ya, bedanya di pasar primer dengan saham ini ya, Sobat IDX Channel, kalau di pasar primer saham itu kan dia ada waktunya ya, tidak bisa terus-terusan. Jadi ketika masa penawaran, penjatahan, kemudian setelah dicatatkan selesai nih periode pasar primernya, kemudian lanjut kalau saham dipedagang di pasar sekunder. Nah, kalau ETF itu pasar primernya berlanjut terus Mbak Clara, ya. Dia selama manajer investasinya siap untuk membeli ya. Kemudian anytime para investor jika memiliki kebutuhan untuk membeli dalam jumlah besar bisa membeli ETF-nya di pasar primer. Nah, bedanya adalah kalau di pasar primer itu dia satu unit kreasinya itu 1000 lot ya, minimum belinya Mbak Clara. Jadi kurang lebih 100.000 unit penyertaan ya kalau di pasar primer. Nah, untuk bisa membeli ETF di pasar primer itu harus menjadi nasabah dealer partisipan ya. Nah, nanti dealer partisipan akan memberikan akses ya yang sudah menjadi nasabahnya untuk melalui online tradingnya itu ada menu biasanya ETF primary ya. Jadi kalau kita klik gitu ya, udah jadi nasabah dealer partisipan, kita memungkinkan membeli ETF-nya ini di pasar primer ya. Itu dia ada quote-nya, ada basketnya, kita bisa lihat rincian detailnya. Nah, apa keuntungannya di pasar primer? Ada peluang untuk bisa mendapatkan harganya lebih kompetitif, Mbak Clara. Jadi kalau di pasar primer itu harganya itu ada 0, ada 4 digit di belakang komanya. Ya, misalnya kita beli ETF LQ45, harganya 471,9394 di pasar primer. Kemudian ada pasar sekundernya. Nah, pasar sekunder bisa aja di perdagangan dia di pembulatan. Jadi 4372 atau 4373 misalnya ya. 438 misalnya yang sudah dibulatkan. Nah, cuman yang membedakan adalah kalau di pasar sekunder, kita para investor bisa membelinya dengan harga yang 10.000 tadi. Murah mulai dari 10.000 tadi. Karena hitungannya sama dengan saham dia satu lot. Satu lot 100 lembar. Nah, menariknya
kalau investor ingin membeli ETF di pasar sekunder, tidak perlu harus menjadi nasabahnya di dealer partisipan. Dia bisa menggunakan online trading di tempat sekuritas nasabah itu sudah menjadi nasabah. Jadi bisa bertransaksi seperti halnya saham. Jadi ditambah lagi keuntungannya mudah, murah, dan ini yang menarik Mbak Clara, ya, dia sudah terdiversifikasi, ya. Karena ETF itu benchmarknya adalah indeks yang di dalamnya sudah ada sekumpulan saham-saham, otomatis portofolio kita sudah terdiversifikasi. Dan yang terakhir tentunya adalah karena ada peran dealer partisipan, ini akan sangat liquid, di mana peran dealer partisipan juga menjadi liquidity provider. Dia bertugas untuk memberikan kuotasi, ya, di pasar sekunder, ya, di fraksi harga yang sekira-kiranya investor bisa memilih antara bid dan offernya. Demikian Mbak Clara. Jadi sangat lengkap sekali ETF ini. Wah, oke Pak. Jadi yang bisa kita ambil, kata yang paling tepat adalah mudah, murah, Murah. transparan, diversifikasinya juga tidak perlu repot-repot Iya, begitu ya Pak ya? liquid Dan lagi. liquid. Ah, luar Betul. biasa ini ya. Jadi sobat investor mulailah melirik ETF karena memang benefitnya banyak sekali begitu ya Pak ya kalau bisa dijabarkan. Betul, betul. Iya. Oh iya juga buat sobat investor, saya juga ingin mengingatkan juga bahwa memang IG Live kali ini merupakan IG Live interaktif. Jadi kalau misalkan sobat investor mau bertanya-tanya terkait dengan ETF atau mungkin mau bertanya terkait dengan IDX gitu, apapun terkait dengan instrumen investasi, bisa sobat investor langsung tanya saja di chat box. Nanti kita akan bahas ya bersama Pak Taufan. Pak Taufan masih semangat gak untuk bahas-bahas terkait dengan ETF dan produk investasi lainnya? Karena pastinya seperti biasanya ya, banyak sekali sobat investor yang kepo terkait dengan investasi tapi masih belum tahu mau mulai dari mana begitu Pak. Betul, betul. Betul Iya, sekali. jadi dengan adanya pemaparan ini pasti ini sangat bermanfaat bagi sobat investor. Dan juga Pak, kalau misalkan kita melihat ya Pak ya, jadi perbedaannya ETF dengan instrumen lain di pasar modal seperti saham dan reksadana yang paling mencolok apa Pak perbedaannya Pak? Oke, jadi perbedaannya ini antara lain pertama dari sisi perdagangan ya, Mbak Clara. Kalau saham kan pasti investor untuk membelinya melalui bursa efek ya, kalau di pasar Ya. sekunder. Kemudian kalau reksadana yang umum, yang biasa, itu harus melalui manajer investasi untuk membelinya ya. Kemudian kalau ETF, karena dia diperdagangkan di dua pasar, primer dan sekunder, bisa melalui dealer partisipan atau melalui bursa efek. Ya, itu dari cara perdagangannya. Kemudian dari agen penjualnya, Mbak Clara, perbedaannya kalau saham itu melalui pialang ya, para anggota bursa. Kemudian kalau reksadana itu harus melalui manajer investasi ya, atau agen penjual yang sudah mendapatkan izin dari OJK, seperti bank ya, kemudian lembaga fintech bisa juga ya, seperti yang kita kenal luas ya, seperti Bareksa, Bibit, itu bisa membeli reksadana. Nah, kalau ETF, dia harus melalui dealer partisipan atau melalui broker ya, pialang saham ketika ingin transaksi di pasar sekundernya. Kemudian jumlah lotnya misalnya ya, kalau saham itu satu lot ya satuannya ya, sama dengan ETF kalau di pasar sekunder. Nah, kalau di reksadana umum itu hitungannya satu unit penyertaan yang oleh manajer investasi ditawarkan. Nah, harganya juga ini menarik Mbak Clara. Kalau reksadana umum ya, itu harganya itu akan ditentukan di akhir hari perdagangan. Ya. Dia tidak real time. Betul. Jadi kalau kita misalnya membeli reksadana A misalnya, hari ini ya, itu belum tentu di harga saat itu kita mendapatkan harga yang paling ekonomis. Ya, bisa saja di akhir hari ditutup ya. Ketika harga saham semua pada naik, indeks naik, harga yang kita ingin beli justru sudah di harga yang lebih tinggi lagi. Nah, berbeda dengan ETF nih, Mbak Clara. Kita bisa membelinya di harga real time saat dimana diperdagangkan di pasar sekunder melalui bursa efek, seperti halnya saham. Ya, jadi kita bisa mendapatkan best price tentunya yang diinginkan oleh para investor. Ya. Kemudian selain itu banyak sekali nih sebenarnya nih perbedaannya. Yang mungkin yang terakhir lagi ya, itu ada tidaknya dealer partisipan.
Ini yang paling utama. Jadi kalau di reksadana umum itu tidak ada dealer partisipan ya. Kalau di ETF ada dealer partisipan yang untuk membantu likuiditas, menjamin liquidity sebagai liquidity provider. Demikian Mbak Clara. Ah, baik, Pak Tovan. Memang beda ya kalau misalkan dijelaskan dari expertnya, Pak. Saya aja langsung ngerti banget rasanya. Pasti sobat investor juga merasakan hal yang sama. Tapi memang poin yang paling distressing adalah ketika ETF ini perbedaannya berada di dealer participant ya, Pak, secara mekanisme. Betul. Tapi Yes. kalau misalkan menurut saya mungkin ya, yang paling signifikan adalah ini real time dan kita akan mendapatkan best price gitu, Pak. Kalau misalkan Betul kita melihat sekali. best price, kita bisa terjemahkan itu sebagai more cuan gitu, Pak. Oh Cuanable. iya dong ya. Peluang keuntungannya bisa lebih lagi. Betul, iya. Jadi sobat investor, ETF itu memiliki banyak sekali benefit dan juga tentunya mengutamakan best price begitu ya. Oke, baik Pak. Tapi kita sudah membahas nih Pak terkait dengan benefit dari ETF itu sendiri. Banyak sekali tadi seperti yang Bapak sudah jabarkan ya. Tapi kalau misalkan kita melihat terkait dengan investasi, tentunya ada dua poin yang mungkin bisa di-stressing lagi. Yang pertama adalah yield atau imbal hasil, dan juga risk gitu ya, resiko. Pasti semuanya ini memiliki yield dan resiko. Bagaimana dengan ETF itu sendiri, Pak? Iya, jadi ETF ini karena diperdagangkan ya Mbak Clara, maka di pasar sekunder harganya bisa fluktuatif ya. Nah, justru ini menjadi peluang juga untuk mereka yang ingin bertransaksi secara rutin ya Mbak Clara ya. Kemudian selain dia fluktuatif juga, dia itu sifatnya sudah terdiversifikasi. Jadi secara risk eh, exposure-nya ya, ini bisa membantu para investor memanage risk manajemennya. Ya, jadi kalau kita ibaratkan Mbak Clara, kita datang ke toko buah, ya, kalau kita membeli saham itu ibaratnya kita memilih buahnya satu-satu, ya. Ada pisang, ada melon, ada jeruk, ada apel, ya. Nah, kalau ETF ini ibaratnya kita membeli parsel buah, Mbak Clara. Jadi di dalam keranjang parsel buah itu sudah berisi begitu banyak pilihan buah-buah yang kita beli ya. Nah, jadi sudah ada di dalam satu basket. Nah, ini ibaratnya seperti ETF. Jadi kalau kata pepatah bijak mengatakan don't put your egg into one basket ya. Nah, kan ini udah berisi berbagai macam saham di dalamnya ya, tergantung indeksnya gitu ya. Makanya ini sudah otomatis terdiversifikasi. Jadi secara resiko pun jauh lebih bisa terukur Mbak Clara. Demikian. Jadi secara resiko ya ini cocok buat milenial, investor pemula ya yang tidak ingin misalnya aduh saya takut nih kalau investasi saham karena fluktuasinya terlalu tajam. Nah, kalau ETF dia fluktuasinya itu tergantung indeksnya. Indeks di mana jadi benchmark terhadap ETF itu ya. Demikian Mbak Clara. Jadi lebih terukur resikonya. Oke, jadi memang lebih terukur resikonya ya kalau misalkan kita memilih ETF. Baik Pak, wah sangat komprehensif ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan saham itu buah, kita ambil buahnya satu-satu. Tet, 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 tet. Tapi Iya, kalau misalkan ETF sudah terdiversifikasi secara langsung, jadi kita bisa ambil pisang, apel, dan buah lainnya di betul. satu basket begitu. Jadi Betul lebih mudah sekali. begitu ya Pak ya. Oh benefitnya Sangat banyak mudah. sekali ya. Oke, kalau dari sisi yieldnya gimana Pak? Ya, jadi kalau keuntungan kita itu ya ETF ini tergantung dari indeks underlyingnya. Jadi mengikuti pergerakan indeks, Mbak Clara. Jadi karena apa exchange traded fund ini kita biasanya eh, kalau secara produk ya sampai Maret 2021 itu kita sudah ada 48 ETF Mbak Clara. Ya, ini udah sangat naik begitu banyak sekali ya dibandingkan 2007 pertama kali diterbitkan ETF ini. Jadi dari 48 ini Mbak Clara, kita bisa bagi pertama dari sisi underlyingnya ya. Makanya kita bisa bagi ETF itu menjadi dua, ya ETF yang berbasis saham ya atau ETF yang berbasis obligasi. Nah, saat ini dari 48 itu ada 45 ETF berbasis indeks saham ya. Kemudian ada 3 yang berbasis obligasi. Kalau dari sisi tata cara kelolanya, kita bisa bagi dua lagi yaitu ETF aktif dan ETF pasif, Mbak Clara. Ya.
Jadi ETF aktif ini adalah bagaimana manajer investasinya bisa meracik sedemikian rupa secara aktif dengan kaidah-kaidah manajemen portofolio profesional dengan tujuannya adalah mengalahkan pasar ya, mengalahkan benchmark marketnya. Kemudian kalau ETF pasif ini dia 100% tergantung underlying index yang digunakan Mbak Clara. Makanya return-nya atau yield-nya akan seiring dengan kenaikan atau penurunan indeks yang menjadi dasar replikasi atas ETF itu. Real time Demikian Mbak begitu ya Pak Clara. ya? Betul sekali. Oke, wah ini menarik banget ya. Dari semua benefitnya kita bisa melihat yield-nya juga tinggi begitu ya, mengikuti pasar. Kita bisa lihat ini real Betul. time dan juga dari risikonya lebih termanage begitu ya dibanding dengan Betul investasi sekali. yang lain. Dan tapi Pak Taufan, kalau misalkan kita bilang nih ya, pasti dengan pemaparan benefit yang ada gitu yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Taufan, begitu menariknya pasti banyak sekali investor yang ingin mulai mencoba ETF. Tapi mungkin terkendala biaya gitu, masih ada mindset takut nih mahal nggak ya gitu. Tapi kalau dari sisi biaya nih Pak, untuk memulai ETF bagaimana? Ada nggak sih minimumnya Pak? Iya, jadi untuk para sobat IDX Channel yang ingin memulai investasi ETF dengan 10.000 sudah bisa membeli ETF ya. Jadi tinggal yang sudah menjadi investor membuka aplikasi online tradingnya dan lihat di awal kodenya itu ada X ya. Biasanya ada kode X di awalnya, kecuali ada dua produk ETF yang pertama kali di 2007 dilahirkan, yaitu indeks ETF Premier LQ45 dan IDX Indonesia Bond Index Fund ya, ABFII ya. Itu di depannya tikernya itu R dia. Nah, tapi semuanya 46 lainnya itu depannya ada X-nya. Bisa kita lihat harganya berapa ya. Itu kalau kita mulai di pasar sekunder dengan satu lot dengan 10.000 sudah bisa kita mulai bertransaksi Mbak Clara. Nah, kalau kita lihat saat ini pertumbuhannya itu sudah luar biasa ya. 48 ETF, ada satu ETF baru yang baru diluncurkan 25 Maret 2021 kemarin ya, Apa tuh Pak? yaitu XIFA atau FTSE Indonesia ESG. Nah, ini menarik Mbak Clara. Jadi yang manajer investasi adalah Indo Premier Investment Management ya, menggunakan basis replikasi indeksnya itu FTSE Indonesia FTSE. ESG, FTSE ya. Jadi kalau kita lebih dalam lagi Mbak Clara dalam hal replikasi indeks yang digunakan untuk ETF ini, kita tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia secara garis besar kita bagi menjadi core index yang pertama, yaitu indeks seperti LQ45 dan IDX 30 ya, kita sebut sebagai core index. Kemudian ada thematic index Mbak Clara yang bisa jadi benchmark replikasi. Seperti halnya yang tadi disebutkan tadi, yaitu indeks yang memiliki tema-tema tertentu seperti ESG. Apa itu ESG? Yaitu suatu formula yang kita bisa identifikasi perusahaan-perusahaan yang kita bisa masukkan dalam indeks itu yang peduli terhadap lingkungan, sosial, dan governance, Mbak Clara ya. Nah, kita salah satunya punya indeks Rike Hati ya, salah satu indeks yang karakternya ESG ya, peduli terhadap Lingkungan sekitar. lingkungan, sosial, dan governance. Dan yang terakhir ada faktor indeks, yaitu indeks yang menggunakan hitungan faktor ya, yang tujuannya supaya bisa menghasilkan return maksimal lagi. Itu ada IDX Quality 30 ya, ada IDX Value 30 dan terakhir yang terbaru ada IDX Growth 30. Nah, ini banyak sekali pilihannya yang akan memungkinkan ETF-ETF baru lahir lagi yang baru di kemudian hari Mbak Clara, sehingga para investor punya pilihan lebih beragam lagi untuk bisa berinvestasi di ETF meskipun dari mulai Rp10.000 Mbak Clara. Sangat-sangat terjangkau dan ekonomis. Wah, Pak, luar biasa ya. Jadi 10.000 saja sudah bisa berinvestasi.
Kalau 10.000 kan Betul. bisa kita bilang itu dapat 3 Indomie begitu ya Pak ya. Iya, Tapi dengan tidak makan 3 Indomie itu kita bisa berinvestasi begitu ya. Apalagi iya, ETF ragamnya banyak sekali, ada 48 dan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan ETF-ETF yang baru begitu ya Pak ya. betul Mbak Kala. Jadi coba kita bandingkan nih. Tadi Mbak Kala sebutkan ada apa 10.000 bisa beli Indomie berapa gitu ya. Padahal kalau investor membeli langsung sahamnya Indofood ya, satu lot 100 Mm-mm. lembar, mungkin 10.000 nggak dapat Mbak Clara. Ya, Betul jadi sekali Pak. membeli sahamnya produsen Indomie ini dengan 10.000 nggak dapat, tapi justru dengan 10.000 kita nggak cuman mendapatkan Indofood ya sahamnya, tapi juga mungkin sampai 30 saham yang terkandung di dalamnya dengan 10.000. Demikian Pak Clara. Wah, luar biasa nih. Betul ya, betul. Kalau misalkan kita beli saham Indofood aja mungkin belum kebeli ya, tapi kalau dengan kita Betul, pakai ETF bisa kebeli dan mungkin dengan saham-saham yang lainnya juga begitu. betul lebih banyak lagi Baik, gitu. Pak. Benefitnya banyak sekali nih, Pak. Pak, ini sebenarnya sudah banyak banget pertanyaan yang masuk di IDX channel, Pak. Kita bahas bareng-bareng ya, Pak ya. Oke, silakan. Oke, pertanyaan pertama. Kita bisa lihat ini Pak antusiasmenya luar biasa ya Pak. Tapi kita tuh harus kelimpungan milih pertanyaan yang bagus nih Pak. Luar biasa. Yang pertama, apa upaya yang dilakukan untuk lebih mempopulerkan ETF agar lebih dikenal investor layaknya saham atau reksadana? Silakan Pak. Iya, jadi Mbak Klara, kita sangat concern dengan edukasi ya masyarakat, karena kuncinya ada di situ Mbak Clara. Dan ini sudah terlihat sangat efektif sekali, tingkat literasinya sudah meningkat sangat drastis ya. Kita lihat dari pertumbuhan investor tadi ya. Saat ini total ada 5 juta investor lebih pasar modal. Ini sangat membanggakan ya. Jadi kita Bursa Efek Indonesia akan terus melakukan edukasi secara gencar. Makanya Bursa Efek Indonesia untuk memperkenalkan produk ETF ini, kita tim dari Bursa Efek Indonesia merilis buku Mbak Clara, yaitu mulai dari ETF ya. Ini bisa dijadikan bacaan para investor ya untuk bisa mulai mengenal dan mempelajari produk ETF itu sendiri. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan edukasi online ya, sekolah pasar modal, kemudian juga ada live IG ya, atau bentuk-bentuk kegiatan edukasi digital lainnya di seluruh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, Mbak Clara. Jadi kita akan terus gencarkan kegiatan edukasi kita kepada masyarakat. Baik, dan ini juga termasuk ya Pak ya, salah satu caranya dengan melakukan IG Ya, Live begitu. Karena betul memang sekali. kita tidak pungkiri, sosial media sekarang dipakai semua orang begitu ya, Ya. seluruh Nah, lapisan bukunya juga. seperti ini, Mbak Clara. Ya, Ah, oke, ini I buku see. mulai dari ETF ya, Ah, oke. yang bisa para masyarakat, para investor Aha. untuk bisa jadi referensi ya, mengenal apa itu ETF, Mbak Clara. Dan kita akan bagikan nanti Wah, 3 gratis nih, kuis wah luar yang biasa. para sobat IDX channel yang beruntung kita Mm-mm. akan berikan 3. Wah, pasti itu sangat-sangat bermanfaat ya bagi yang ingin Betul. memulai berinvestasi dalam bentuk ETF begitu ya Pak. Oke, tadi satu Yes. pertanyaan sudah dijawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, agar mendapatkan keuntungan yang baik, ETF ini baiknya di hold dalam jangka waktu berapa lama? Apakah jangka panjang seperti saham atau bagaimana? Ini penanyanya adalah @inokari_. Silahkan Pak. Oke. Jadi itu tergantung kembali lagi kepada kita sebagai investor, Mbak Clara. Apakah kita termasuk investor yang jangka panjang ya, atau investor yang jangka pendek ya, atau sebagai trader misalnya. Nah, makanya ETF ini sangat-sangat fleksibel sekali. Nah, tentunya para Sobat IDX Channel pastikan untuk sesuaikan dengan karakter risk profile kita sebagai investor. Apakah kita risk taker ya, atau ke risk averse ya. Itu juga menjadi dasar dalam hal pemilihan ETF apa yang cocok buat kita. Tentunya seperti itu. Makanya kembali lagi kita set goal kita dalam berinvestasi ya di ETF, mau jangka panjang bisa, kita mau jangka pendek juga bisa Mbak Kara. Jadi sangat-sangat fleksibel sekali.
Betul sekali ya Pak ya. Jadi memang tergantung appetite dari investornya sendiri. Jadi Yes, suka-suka betul. begitu ya. Karena memang ETF ini fleksibel bisa dibilang ya. Oke Betul. baik Pak, berarti terjawab tadi pertanyaannya. Dan juga ada pertanyaan lagi Pak dari sobat investor. Ayo kita jawab bareng-bareng Pak. Bapak masih semangat kan Oke. Pak? Oh iya dong, harus dong. Iya, ini antusiasmenya luar biasa tinggi, Pak. Ada pertanyaan, Pak, dari eh, @Shake Choco. Mbak mau tanya, ada beberapa risk profile yang kita tahu konservatif, moderat, dan agresif. Jika dilihat dari karakternya, ETF termasuk yang mana? Silakan, Pak. Ya, jadi ETF ini pilihannya lengkap, Mbak Clara. Mm-mm. Mau yang agresif ada, ya, yang juga tidak suka resiko tinggi ya terhadap produk-produk yang terlalu fluktuatif. ETF memberikan ETF yang berbasis obligasi atau pendapatan tetap. Saat ini ada 3 misalnya ya. Pertama ETF Indonesia Bond Index Fund ya. Ini yang pertama kali lahir tadi ya. Kemudian ada ETF Afris Fixed Rate Bond ya. Kemudian ada ETF Indonesia Sovereign Bond ya atau XISB. Jadi mereka yang tidak suka resiko tinggi bisa membeli ETF yang underlying-nya adalah obligasi atau pendapatan fixed income-nya ya. Fixed rate-nya seperti itu. Jadi kalau yang mau yang agresif juga ada ya. Kita banyak ETF yang masuk kategori aktif ya, yang tujuannya tentunya harapannya return-nya bisa mengalahkan market misalnya. Misalnya ya kita lihat ada ETF Pinnacle Enhanced Liquid ya atau ETF Indo Premier Consumer ya atau yang menarik ada Dana Reksa Indonesia Top 40 ya atau misalnya untuk ETF yang berbasis saham-saham perusahaan milik pemerintah nih BUMN itu ada ETF Indo Premier State Ownership Company ya atau yang bisa ETF yang underlying-nya adalah saham-saham memberikan dividen tinggi Mbak itu ada ETF Pinnacle High Core Dividend. Jadi tentunya ini kita sesuaikan lagi dengan risk profile kita sebagai investor Mbak Clara. Intinya ETF semuanya ada ya. Apa yang investor mau yang sangat agresif ada, yang juga tidak suka risiko juga ada ya, seperti itu. Lengkap pokoknya. Wah, iya Pak ya. Dari 48 ETF itu, ini mampu menyocokkan tipe-tipe investor yang konservatif, moderat, dan juga agresif begitu ya Pak ya. Jadi Betul semuanya sekali. kebagian begitu kalau bisa dibilang ya. Kebagian. Oke, dan sekarang mungkin saya akan membacakan pemenang Pak yang akan mendapatkan Oke, e-money 100.000 ya. Untuk sahabat siap. investor yang tadi sudah menjawab karena memang pertanyaannya ini sangat baik begitu ya. Yang pertama adalah Stefan Marihuruk. Selamat Pak Stefan, Anda Wah, mendapatkan selamat. 100.000. Wah. Dan yang kedua adalah @inakari underscore. Selamat Anda juga Oke. mendapatkan voucher e-money sebesar 100.000. Dan yang ketiga adalah Sheikh Choco yang tadi nanya nih, risk profiling Oke. antara konservatif, moderat, dan agresif. Selamat Anda juga mendapatkan Selamat. e-money sebesar 100.000 rupiah. Dan untuk pemenang, untuk buku mulai dari ETF ini, kita akan memberitahukannya ke depannya lagi ya. Masih Iya, rahasia nih Pak. betul. Iya, karena nanti ada kuisnya Mbak Clara ya. Betul, karena ada Iya, ada kuis kuisnya. yang harus nanti dijawab oleh sobat investor untuk mendapatkan buku hashtag mulai dari ETF. Mungkin Pak bisa langsung saja Betul. Pak dikasih tahu kuisnya ini apa pertanyaannya Pak? Oke, jadi Sobat Aha. IDX silahkan catat ya Mm-mm. pertanyaan untuk kuis kita Mhm. live IG bareng IDX Channel pada siang hari ini adalah apa peran dan fungsi dealer partisipan ya. Apa peran dan fungsi dealer partisipan? Tentunya syaratnya adalah Anda harus follow dulu ya eh,
IG dari IDX_Kalbar dan IDX channel ya, IDX channel dan IDX Kalbar. Itu wajib. Kedua, jawaban yang paling lengkap dan tepat yang akan dipilih menjadi pemenang dan mendapatkan 3 buku ya, mulai dari ETF. Demikian Mbak Clara. Mm-mm. Wah, oke, luar biasa. Jadi memang Nah, pertanyaannya ini jangan sangat lupa simpel ya, jawabannya. terkait Ya, dengan jawabannya dealer dikirim Mbak Clara. participant. Jawabannya Dan tolong sobat di investor untuk DM. menjawabnya langsung saja Nah, kalian DM DM saja ke langsung ke IDX_Kalbar. @idx_kalbar. Wah, oke Betul. Pak, untuk mendapatkan buku hashtag mulai dari ETF, dan juga jangan lupa Betul syaratnya sekali. ya, harus follow IDX_Kalbar dan juga harus follow IDX_channel gitu ya Pak ya. Yes, tepat sekali. Oke, jadi memang ditunggu DM-nya di IDX_Kalbar untuk mendapatkan buku hashtag mulai dari ETF. Wah Pak, kita tidak terasa ya Pak ya, sudah 1 jam kita berbincang terkait dengan ETF. Ini sangat menarik, dan mungkin karena Bapak ini Ya. expertnya begitu ya, jadi memang pemaparannya itu dapat sekali mudah dimengerti begitu Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya bersama IDX Channel nih Pak. Sama-sama Mbak Clara, dan Mm-mm. jangan lupa Mm-mm. Sobat IDX Channel yang sekiranya mungkin terlambat tadi join ya, Mm-mm. bisa mengikuti lanjutan diskusi tentang ETF ya, setelah ini ya jam 1 siang, yaitu Mm-mm. bersama IDX Kantor Perwakilan Jawa Timur Mbak Clara. Lanjutan Iya, dari seru program banget ya. kita, betul ya. Oke, Jadi silakan mm-mm. nanti lanjut ikut IG-nya IDX_Jatim dengan narasumber dari Batavia Profesindo Asset Management Mbak Clara, dengan topik bagaimana cara mereplikasi terhadap indeks reksadana dan ETF. Demikian Mbak Clara. Wah iya, tuh sobat investor jangan lupa juga ikuti waktu Indonesia berinvestasi berikutnya, dan kali ini bersama IDX Kantor Perwakilan Jawa Timur bersama narasumbernya Yes, dari Batavia Prosperindo Asset Management dengan topik yes, membedah cara replikasi kinerja betul, pasar di reksadana dan ETF. Baik betul Pak, terima sekali Mbak Clara. kasih atas waktunya bersama kami Pak. Sehat selalu. Sama-sama Mbak Clara, sehat selalu Sobat IDX semua. Terima kasih Pak. Ya baik sobat investor, tidak terasa tadi kita sudah berbincang 1 jam terkait dengan ETF, dengan benefit yang banyak sekali, dengan kemudahannya, transparansinya, dan juga kita bisa bilang ini lebih efisien dibanding produk investasi yang lainnya begitu ya Pak. Tapi kita bisa mengembalikan lagi, pilihan ada di tangan investor begitu. Jadi sobat investor, tetap berinvestasi, tidak ada kata telat untuk berinvestasi, mulailah sedini mungkin. Dan Betul sobat Mbak Clara. investor, betul sekali, dan sobat investor jangan lupa untuk follow IDX, social medianya IDX channel, di Instagramnya ada IDX_channel, dan jangan lupa juga untuk follow IDX Kalbar di @IDX_Kalbar. Saya Clara Antawijaya dan Bapak Taufan pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Investor.